Ya, saudara, fenomena CFW, Citayam Fashion Week, apa yang kemudian harus kita bersama-sama lakukan agar mereka bisa tetap mengekspresikan diri dan mereka kami yakini bisa diatur. Nah, kita akan bahas bersama narasumber kami yang sudah bergabung secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi untuk membahas fenomena Citayam Fashion Week atau CFW. Pengamat dan praktisi media sosial Enda Nasution, kemudian ada sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, dan pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Mas Nirwono, Ibu Ida, Selamat pagi. Enda, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi semuanya. Ya, yang Salam sehat semuanya. gampang salam CFW atau haradukuh ya sekarang. Ya, Bukan main ini mereka. ini semangat ya. Iya. Eh, Bu Ida, Ibu Ida dulu ya, dari sisi sosiologis begitu. Bu, tadi kita ngobrol ya sebelum kita mulai dialog ini, saya bilang bukan main ini mereka, anak-anak muda, nobody mereka. Baru-baru ini aja kita kenal Bonge, JJ, selamat pagi untuk mereka berdua. Salah satu yang saya ingin ngobrol sebagai orang media adalah ngobrol sama mereka berdua tuh. Bagaimana mereka mengumpulkan teman-temannya sedemikian rupa dan mengekspresikan diri. Tapi maksud saya adalah selama ini kan saya duduk di sini, yang kita bicarakan menteri, presiden, wakil presiden, menjelang pilpres, ekonomi, ada pengamat ekonomi dan lain-lain. Tapi selama sebulan terakhir bahkan lebih, kita terpaksa melihat CFW ini. Siapa yang menggagas? Anak-anak muda, nobody mereka dari Citayam, Bojonggede dan sekitarnya, dari luar Jakarta. Apa nih sebenarnya kalau Ibu Ida melihat sedang terjadi apa CFW ini menurut Bu Ida? Bu. Iya, Mas Bayu, banyak faktor yang sebetulnya melatar belakangi ya. Tapi yang membuat kita terpanas bagaimana tadi disampaikan Mas Bayu, karena mereka adalah bukan hanya sekedar orang pinggiran ya, disebut sebagai Citayam, Bojong, Depok, tapi sebetulnya adalah kami secara sosiologis menyebut sebagai mereka adalah kelompok marginal sebetulnya begitu loh. Marginal di dalam pengertian selain anak muda, tapi kan dari lapis bawah begitu ya. Nah ini yang sebetulnya menarik ya, ruang kreasi yang justru digagas oleh kelompok-kelompok marginal yang dari pengalaman kami memfasilitasi terutama anak-anak nongkrong yang dianggap marginal dan tereksklusi dari pembangunan kota. Sebetulnya memang mereka itu sebetulnya kreatif begitu, hanya ruang-ruang untuk mereka itu sangat terbatas begitu ya, ruang di dalam pengertian baik secara fisik maupun juga fasilitasi begitu ya. Dan bahkan ketika kita masuk ya di salah satu area di Jakarta Pusat, kami bahkan ditertawakan katakanlah atau dipertanyakan oleh pihak-pihak terkait begitu. Ngapain sih ngurusin anak-anak nakal seperti itu ya. Itu semua yang sebetulnya juga sudah melekat pada mereka. Nah, kalaupun anak Citayam ini dalam tanda kutip mereksek ke ibu kota, saya kira sih sebetulnya ruang publik itu kan terbuka ya, tidak terbatasi apalagi dengan mobilitas internal warga kota, baik itu penyangga maupun ibu kota, itu sebetulnya memang sangat memungkinkan saat ini dengan moda-moda transportasi yang ada begitu. Saya sih melihatnya dengan latar yang seperti itu ya Mas Bayu. Ya, setuju. Sebelum ke Mas Nirwono, saya sedikit ke Enda nih ya. Bung Enda. Yes. Saya menyebutnya mereka seperti ada people power gitu ya. Mereka, Ibu Ida tadi mengatakan, mohon maaf nih untuk teman-teman ya, mereka marginal, mereka banyak yang putus sekolah, mereka bukan siapa-siapa, ngumpul di sana terus kemudian melakukan sesuatu saja. Tapi kalau di media nih, mereka selevel loh sama presiden atau siapapun, karena mereka kadang-kadang jadi headline juga, termasuk di Kompas TV hari ini kita jadikan mereka topik dialog begitu. Itu menurut saya yang sesuatu yang luar biasa. Apakah peran media sosial ini memang begitu berpengaruh ya? Sampai sekarang nih juga ada streetwear fashion show lain juga kan di Tunjungan dan mulai merambah ke kota-kota lain. Ini media sosial. Ini kita rasakan betul, kita lihat betul selama 1 bulan lebih terakhir ini. The powerful of media social media begitu. Ini begitu menurut Anda? Mereka jadi bintang, mereka jadi pembicaraan karena kekuatan sosial media. Bung Enda.
yang nggak bisa dipungkiri salah satu faktornya itu ya, Ya. bahwa kemudian apa yang terjadi di sana ditangkap dan kemudian dilihat oleh jutaan pasangan mata karena beredar lewat secara viral dalam tanda kutip ya. Tapi sebenarnya di awal balik lagi nih, karena tadi Mas Bayu bilang people power, kan sebenarnya teman-teman ini tidak ada visi misi gitu ya, tidak ada Iya. tujuan Iya. khusus untuk melakukan sesuatu gitu. Siapa yang Dan- mereka juga nggak nyangka kali ini bisa terjadi seperti ini ya. Dan saya pengen ngobrol banyak sama Bu Ida sebenarnya sebagai sosiologis ya, karena menarik kalau dianalisa dari sisi sosiologis. Karena saya melihatnya gini, begitu menjadi viral di media sosial pun ada faktor di mana audiens media sosial di awalnya tuh menertawakan sebenarnya. Setuju. Karena kan mereka ini sesuatu yang out of place ya. Image satu adalah metropolitan yang baru, duku atas itu kan kalau kita lihat, kalau lewat sehari-hari kan sangat, kalau dari sisi desain tata kota itu sesuatu yang mewah ya pada saat Ya. pada sekarang kita bisa lewat. Lalu kemudian di sisi lain ada anak-anak yang awalnya kita menertawakan, ini siapa sih anak-anak ini gitu, nggak dalam tanda kutip justru nggak SKBD banget gitu ya, Ya. nggak branded, nggak berusaha nggak bekerja secara profesional, tapi mereka seolah-olah mengokupai daerah itu dan membuatnya jadi milik mereka gitu, tanpa ada maksud melakukan itu juga kan, mereka hanya ada di situ aja. Jadi di satu sisi ada kontradiksi di sini gitu ya, sehingga kemudian orang banyak memperhatikan, akhirnya Ya. menjadi viral, tapi lama-lama dibahas terus, lucu juga ya gitu, ada sesuatu yang familiar, akhirnya kan dibilang, dan kayak menurut saya berupa sindiran juga, karena sebelumnya kan kita dengar ada Paris Fashion Week, Iya. lalu ada dunia fashion itu sesuatu yang seolah-olah hanya milik orang-orang kelas atas aja gitu ya, tapi Ya. kemudian ternyata dimaknai dan dijadikan sebuah praktek yang bisa sangat gampang dan mudah dan dilakukan oleh bukan orang-orang yang biasa di dunia itu. Iya. Nah, ini yang menurut saya menangkap imajinasi masyarakat Indonesia sehingga akhirnya tadi jadi viral, jadi pembicaraan, dibahas di media sosial, dibahas di media juga gitu. Iya, setuju sih. Itu dia kan luar biasanya ya, mereka sekedar mengekspresikan diri dan politisi, siapa segala macam, bahkan turun ke duku atas. Itu yang buat saya menarik begitu untuk kemudian ikut dalam arus fenomena ini. Bahkan banyak artis dan para pesohor juga turun ke duku atas sedemikian rupa. Itu yang harus kita lihat. Nanti saya balik ke Bu Ida. Saya ke Mas Nirwono dulu. Ya. Ruang publik. Ini kan udah ditebak lama ya Mas Nirwono. Ya. Kita butuh ruang publik, kita butuh ruang publik. Mas Nirwono kalau di Kompas TV itu berapa kali memberikan kritik yang membangun sekaligus mengapresiasi pembangunan kota Jakarta, ada ruang-ruang publiknya. Ya. Dan ini terjadi begitu. Dimanfaatkan, kan memang seperti Ibu Ida katakan, ini boleh siapa saja memanfaatkannya selama dia adalah publik begitu kan ya. Dari Citayam, Bojonggede atau apa, mereka tersambung. Itu nggak jauh loh bagi tidak dekat-dekat juga loh begitu dari duku atas. Bagi Anda yang belum pernah tahu Citayam, Bojonggede dan sekitarnya cukup jauh, tapi jadi dekat karena ada kereta api begitu. Nah, apa yang Anda lihat di sini Mas Nirwono? Kalau kita bicara sebuah Fashion Week misalnya, kalau ada di Paris ya adanya di Paris itu Fashion Week, London ya di London, Milan ya di Milan. Ini Citayam tapi ada di Jakarta gitu. Kata Enda tadi katakan ini sebenarnya tadinya tuh agak sedikit ngeledek-ngeledek, tapi malah jadi bahkan udah ada yang berniat menjadikan brand kan gitu. Iya, betul. Mas Nirwono, public space ini gimana menurut Anda? Jadi ini catatan buat kita semua juga nanti. Ada 3 catatan penting menurut saya. Nanti ini akan menunjukkan apakah Citayam Fashion Week tadi bisa kita duplikasi di tempat lain di Jakarta atau di lain kota. Apakah ini akan berkelanjutan atau tidak nanti. Nanti ada 3. Yang pertama, gerakan-gerakan orisinal seperti ini selalulah hadir karena ada kegelisahan anak muda. Ya. Kegelisahan muda, kemudian dia ingin mencari eksistensi diri dan itu adanya di ruang publik. Nah, di ruang publik itulah mereka menunjukkan eksistensi dengan berbagai macam kegiatan, tentunya yang positif di sini. Nah, kehadiran ruang-ruang publik seperti di duku atas dan juga lokasi-lokasi yang lain sebenarnya sangat dipengaruhi oleh itu. Ya, jadi kegelisahan yang ingin mereka ekspresikanlah di ruang publik itu yang pertama. Jadi kalau nggak ada kegelisahan, ini akan sulit untuk dikopi, ya, apalagi dipindahkan ke tempat lain, ya. Satu itu. Kemudian kedua, kalau dari lokasi,
ruang publik di Jakarta kan juga sudah mulai banyak yang bagus, ya. Ya. Kalau kita lihat taman-taman kotanya juga sangat bagus. Nah, faktor kedua ini sangat penting, yaitu lokasinya harus strategis. Strategis itu apa? Mudah dicapai dan syukur-syukur mudah dan murah, Mbak. Ya, sekali jalan biayanya murah, gitu ya. Apalagi bagi teman-teman dari luar DKI Jakarta, faktor itu harus mempengaruhi. Ya, sekali jalan 3.500, 3.000 mereka bisa sampai ke titik lokasi, itu akan mudah. Ini juga akan berpengaruh. Kalau umpamanya dipindah ke Monas misalnya, mereka harus lanjut lagi, gitu kan? Ya. Apalagi ke lain lokasi yang diusulkan, beberapa lokasi di Pemda DKI, itu juga akan mempengaruhi kemudahan lokasi tadi. Jadi kemudahan capaiannya, strategis tadi menjadi catatan. Ketiga, yang tidak kalah penting, fasilitas kota yang ada seringkali tidak didukung dengan kelengkapan yang lain. Misal tadi, begitu ruang publiknya itu sudah mulai ribut, sudah mulai banyak orang, muncul masalah seperti parkir. Ya. Tempat Ini sampah juga. Betul, sampah jadi muncul gitu. Hal ini juga, kalau kita mundur sedikit di Mas Bayu, itu hal yang kita alami juga saat viral Tebet Ecopark. Ya. Kalau teman-teman ingat kemarin sama ya, sebelum pas Lebaran kemarin ribuan orang datang ke Tebet Ecopark, sama kasusnya. Langsung viral juga Mas Indah ya, orang semua setiap hari menginformasikan Tebet Ecopark, munculnya sama Mas Bayu, parkir liar, kemudian PKL. Jadi runutan-runutan tadi menunjukkan bahwa kesiapan dari pemerintah daerah terutama mengantisipasi itu seringkali gagap. Nah, 3 poin ini akan menjadi penentu sebenarnya apakah ini Citayam ini bisa kita pindah ke lokasi-lokasi yang diusulkan oleh Pemda DKI, ataukah ini akan ditiru oleh kota-kotanya tadi berkelanjutan atau tidak. Nah, kuncinya di situ, Mas. Ya, oke. Terbayang bagaimana kemudian, seperti saya bilang nih, ngobrol kita mungkin masih seputar Citayam Fashion Week, tapi mungkin dari berbagai sisi, saya berharap ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk melihat bahwa ini adalah ekspresi anak muda yang mudah-mudahan hal-hal positifnya bisa diteruskan begitu. Dari sisi sedikit ya Mas Nirwono ya, saya kebayangnya tuh gini, ini bisa nggak sih juga jadi semacam kritik bagi pemerintah kota Citayam ya, itu di bawah Depok atau Bogor ya, Bogor ya. Sedemikian rupa sehingga anak-anak ini terpaksa cukup jauh sebenarnya ke Jakarta untuk mendapatkan ruang publik yang nyaman bagi mereka. Mungkin Bogor juga sebetulnya bisa punya tempat sedemikian rupa, atau bahkan saya ekstrim nih, mungkin Bojonggede atau Citayam juga harusnya punya ruang publik bagi anak-anak ini sedemikian rupa begitu. Nah, itu juga bisa jadi kritik bagi setiap dari kita, setiap dari pengelola kota begitu, untuk melihat ini loh ruang publik tuh bisa kayak gini sebenarnya. Ini yang kita harapkan sebenarnya ya, ekses positifnya, Mas Nirwono. Jadi kita dorong itu sebenarnya dari lahir Citayam Fashion Week secara umum ya, akan muncul ruang-ruang publik yang menarik buat anak muda. Dan itu harusnya ada di Bodetabek ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini tertantang sebenarnya bagaimana menyediakan ruang publik yang menarik buat mereka. Dan harus ada semacam dukungan penuh. Apa dukungan penuh? Seperti misalnya keamanan dan kenyamanan, kebersihan gitu ya. Jadi kegiatan yang sudah sangat positif ini tentu akan melahirkan gerakan baru di ruang publik baru, dan tidak harus fashion sebenarnya Mas Bayu ya. Banyak kegiatan anak muda yang bisa dilakukan di ruang publik. Biarkan mereka menentukan bentuk kegiatannya. Originalitas ini sangat penting karena ini akan menentukan faktor. Diferensiasinya sangat penting ya. Kalau dia follower agak sulit untuk bicara berkelanjutan. Misal kemudian nanti muncul umpamanya Bekasi Fashion Week atau Depok Fashion Week gitu ya, atau Bojonggede Fashion Week, itu tidak akan berkelanjutan karena itu tidak lahir dari originalitas tadi itu. Nah, ini yang penting, tolong sediakan ruang publik yang mudah diakses tadi, anak muda bisa berekspresi. Nah, hal-hal mendasar itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Kemudian serahkan kepada mereka bentuk kegiatannya seperti apa. Nah, itu nanti akan muncul diferensiasi dari berbagai macam kegiatan yang positif tadi. Yang penting jangan terlalu banyak larangan, Mas Bayu. Karena semakin banyak larangan ini itu gitu ya, terus kemudian ada dalam tanda petik penertiban dan sebagainya, ini justru akan menghentikan kreativitas mereka. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya agak kami khawatirkan ya, mulai ada tanda-tanda dalam tanda petik tadi ya, larangan ini, larangan itu, yang justru nanti buat Citayam Fashion Week sendiri nanti akan terbatas. Ini akan sulit untuk menduplikasi. Kenapa? Kalau terlalu banyak larangan, anak muda akan berpikir 2-3 kali lagi untuk melakukan kegiatan yang sama di ruang publik lainnya tadi, Mas. Meskipun sudah ada ruang publik nanti. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Ya, terbayang. Nah, Bu Ida, sekarang kita mulai masuk nih upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya untuk fenomena Citayam Fashion Week ini kan mungkin bahasa kita ingin supaya bisa tertib karena ada ekses, ada gangguan-gangguan di sekitar Duku Atas begitu. Sedemikian rupa kita udah lihat nih diupayakan untuk pindah di setiap hari Minggu saja di
Car Free Day atau CFD. Nah, kalau Ibu Ida melihatnya seperti apa nih? Memang sih kita ada kemudian kekhawatiran bahwa ini kalau dipindah nggak akan sama lagi begitu spontanitasnya dan lain-lain berkaitan dengan kalau terjadinya di duku atas. Apa yang kemudian bisa menjadi masukan bagi Pemprov untuk melihat hal ini, Bu Ida? Iya, kalau saya pribadi sih sebetulnya karena saya kemarin juga turun mengamati ya lokasi duku atas itu, sebenarnya duku atas itu pas banget ya menurut saya tempat lokasinya ya. Karena saya kalau minjem istilah teman-teman arsitektur itu 3E ya. Jadi engineeringnya itu pas gitu dari konteks desain dan sebagainya, environment, meskipun tadi yang disampaikan ya kesan SCBD sebagai elit gitu ya, kelas menengah atas. Saya kira itu yang sebetulnya justru menjadi perlu dicairkan ya, bahwa image-image seperti itu, karena pembangunan kota kita memang bias kelas selama ini begitu ya. Jadi kita lebih banyak membangun mall. Saya selalu mengkritik gitu, kenapa kita bilang mall masih kurang misalnya seperti itu ya. Sekarang kafe-kafe. Nah, tapi yang menjadi sangat penting menurut saya, kalaupun sekarang pendekatannya dengan ketertiban itu sebenarnya karena pembiaran juga dari pemerintah kota kan begitu ya, karena ini setiap hari begitu ya, jamnya tidak jelas gitu ya, tapi kemudian dari simpati akhirnya membangun antipati. Itu menurut saya kita salah gitu. Kita sudah melakukan pendekatan yang berbeda akhirnya, mematikan, saya khawatir. Nah, oleh sebab itu saya sepakat bahwa itu hanya tetap bisa di dukuh atas, tapi diaturlah waktunya begitu ya. Dan kemudian ada E yang berikutnya, environment tadi sudah, E yang berikutnya adalah edukasi. Mereka itu adalah kelompok-kelompok yang bisa diedukasi tapi jangan diintervensi. Itu beda, dua hal yang berbeda begitu ya. Jadi pengalaman kami sebetulnya mereka punya kreativitas yang sebetulnya sangat potensial untuk kemudian membantu mereka untuk direkognisi oleh publik. Kita sebetulnya sekarang sudah merekognisi ya, tapi juga kemudian ada stigma-stigma yang menyertai masih begitu. Saya kira faktor itu yang sebetulnya menjadi penting sekarang, pendampingan, karena dengan keviralan ini bisa jadi mereka juga tidak siap, dan saya khawatir juga mereka kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Oke, jadi justru kalau bisa didampingi. Poin menarik nih, Bu Ida. Kita lanjutkan sebentar lagi. Upaya kita untuk menjaga ini sebagai sesuatu ekspresi anak muda, walaupun kita nggak tahu ini bisa berlangsung lama atau tidak, tetapi hal positifnya yang lebih banyak kita soroti sambil negatifnya kita antisipasi. Nanti kita sambung, masih bersama para narasumber. Tetap bersama Sapa Indonesia.